Nanti kalau dari Bandung ini saya lihat karena apa? Saya kaget juga dari data yang diberikan Pak Rudi ini dari 140 ya Pak ya. Itu ternyata bukan dari Bandung, ada yang dari Padang, ada yang dari Kalimantan, ada ini Banjarmasin, dan sini kaget juga luar biasa. Saya cuma lihat identitas yang hadir hari ini itu seperti apa. Oh ternyata sebagian besar adalah pemain-pemain baru di jurnal. Kemudian dari luar daerah, wah, luar biasa juga saya bilang ini apresiasi. Nah saya kalau salah minggu depan itu ke Jogja dengan Lok Semawai ya. Jadi kalau saya di Lok Semawai juga, mungkin bisa jadi bertukar tempatnya. Kembali lagi ke Brownies Amanda. Sebetulnya kalau Bapak Ibu terkait dengan Amanda, saya yakin Bapak Ibu nggak perlu bawa Brownies Amanda dari sini, karena di tempat masing-masing itu kan ada Brownies Amanda. Karena kehebatan Brownies Amanda dari apanya Bapak Ibu? Ada yang tahu? Nah, kalau dibilang rasa, saya jago bikin kue. Jadi kue saya kanan mana merah ditutup pasti Bapak Ibu nih kue saya. Di tempat nah, kebetan Amanda adalah dia punya yang disebut dengan titik jualan, disebut dengan outlet, marketing di mana-mana, diseminasi dan yang lain-lainnya. Nah, jadi kalau saya analogikan Brownies Amanda ini dengan jurnal, jadi dia itu titik jualan. Nah, produknya itu jurnal itu mereknya Amanda. Nah, dia titip jualan di berbagai tempat sehingga dikenal banyak orang. Nah, ini sama halnya dengan diseminasi atau yang disebut dengan indeksasi. Jadi fungsinya indeksasi adalah mendiseminasikan jurnal Bapak Ibu sehingga dikenal di berbagai tempat banyak orang. Itu adalah fungsinya indeksasi. Nah, lalu kenapa sih di Google Scholar itu indeksnya paling rendah nilainya? Karena apa? Ketika Bapak Ibu titip jualan di Google Scholar, nggak pakai syarat apapun sekarang sebentar, itu langsung diterima. Kemudian ada yang reputasinya sedang, itu contohnya DOAJ. Itu ketika Bapak Ibu nitip jualan di DOAJ, itu harus ada requirement tertentu yang dipersyaratkan oleh DOAJ, terutama masalah regularity, editorial, sama reviewer. Itu yang akan dilihat, dan DOAJ itu sampai 6 bulan. Berarti kan ada sesuatu yang harus dipersiapkan, dan itu adalah yang kesulitan yang Bapak Ibu temui sehingga terindeks. Kemudian yang paling penting, terindeks di Scopus sama Thomson ini kenapa sih paling tinggi? Karena apa Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu mau nitip jualan jurnalnya di Scopus, itu dia tanya bahan baku yang digunakan. Terigunya apakah terigu curah, apa terigu segitiga? Menteganya apa mentega blue band atau mentega kiloan? Telurnya apakah telur sudah baru atau sudah lama? Itu ditanyakan bahan bakunya. Nah, kalau di jurnal, apakah referensi yang digunakan referensi primer? Atau kemudian apakah mutakhir atau lama-lama? Itu ditanyakan oleh si Scopus. Kemudian tukang masaknya pengalaman atau tidak? Tukang masak jurnal siapa? Editor. Itu dia akan tanyakan. Kemudian quality controlnya siapa? Quality control jurnal? Reviewer. Nah, yang ditanyakan bukan gelar profesor dan doktor. Yang ditanyakan adalah dia punya pengalaman publikasi atau yang disebut dengan H-index. Itu ditanyakan oleh pihak Scopus, yang istilahnya adalah kalau di Scopus disebut dengan standing editor. Jadi ada syarat yang harus dipenuhi adalah standing editornya seperti apa. Nah, jadi kemudian yang paling sulit sehingga masuk ke Scopus adalah apa? Browniesnya harus sudah dicoba orang yang memang pernah makan brownies dimanapun. Apa istilahnya di dalam jurnal? Citedness-nya. Jadi citedness-nya itu kalau Bapak Ibu tidak punya citasi jurnalnya, jadi jurnal Bapak Ibu punya jurnal tidak disitasi oleh jurnal lain yang lebih dulu terindeks di Scopus, insya Allah Bapak Ibu sehebat apapun isinya tidak akan diterima oleh Scopus. Dan itulah kesulitan jurnal Indonesia. Jadi jurnal Indonesia itu yang saya dampingi tahun kemarin itu ada sekitar 68. Itu bahasanya sudah bahasa Inggris, oke, bagus. Tulisannya dari beberapa negara terpenuhi. Editor beberapa negara terpenuhi. Rata-rata teman-teman kita ini kan lulusan dari luar negeri. Reviewernya terpenuhi. Tapi yang paling sulit adalah citedness-nya. Karena citedness ketika kita punya tulisan tersebut disitasi, itu kan perlu waktu untuk diterbitkan, akhirnya keluar citasinya. Nah, disitulah kesulitan jurnal-jurnal kita untuk bisa masuk Scopus. Kemarin saya banyak konsultasi yang lain, yaitu kelemahan kita adalah berarti kurang promosi sehingga bisa dibaca banyak orang. Termasuk Bapak Ibu kalau ingin dapat penghargaan LPDP, meskipun di jurnal berimpact faktor tinggi, kalau tidak ada citasi minimal 1, tidak akan dapat 50 juta atau 100 juta. Karena apa? Dengan adanya citasi berarti impact-nya jelas.
Tapi bukan gara-gara kemarin saya lihat itu kan ada di Google Scholar tuh, wah hebat sekali citasinya ratusan ribuan. Ternyata yang citasi mahasiswanya semua. Ada kaitannya, nggak ada kaitannya, dipaksakan semuanya. Nah inilah yang terkait dengan tadi apa yang dimaksud dengan indeksasi. Indeksasi itu intinya adalah mendiseminasikan jurnal Bapak Ibu sehingga bisa mudah aksesnya dari manapun. Tapi indeksasi itu ada syarat ketentuan berlaku. Masing-masing lembaga pengindeks memiliki persyaratan tertentu, sehingga itulah yang menjadi alasan kenapa pihak Ristekdikti menetapkan kalau untuk syarat guru besar harus dari indeks ini, kemudian kalau ini internasional dan yang lainnya itu yang dipersyaratkan oleh pihak Kemenristekdikti. Nah ini yang paling pokok. Nah, Bapak Ibu, saya lihat dari sini, dari profil peserta yang hadir saat ini, sebagian besar sudah ada yang punya jurnal, sebagian besar adalah ada pemula.